Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Khotbah, saya percaya Eli pun berkhotbah. Tapi pada masa itu terasa kering. Kok bisa ya, saudara ya? Shalom saudara, hari ini saya ingin berbagi perenungan saya, apa yang saya ambil dari khotbah saya kemarin di Kebaktian Umum GKI Kota Modern hari Minggu 17 Januari yang lalu. Saudara, hari ini adalah versi summarize yang lebih ringkas, yang lebih sederhana ketimbang khotbah yang lalu. Kalau saudara ingin melihat versi fullnya, silakan masuk ke YouTube GKI Kota Modern untuk mendengarkan secara full. Saudara, pada hari ini saya ingin membacakan yang pertama ini dari 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara, 1 Samuel 3 ini menceritakan bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan. Saudara ingat ceritanya Samuel dipanggil 3 kali. Samuel, Samuel. Samuel lari ke Eli, dipikirnya Eli yang manggil. Sampai 3 kali akhirnya Eli sadar itu Tuhan atau Yahweh. Dan Eli ngajarin Samuel untuk menjawab, "Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, ini konteks ceritanya ada di bagian situ, saudara. Saudara, yang pertama yang mencuri perhatian saya adalah pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Wah, saudara, kalau saya membayangkan ayat 1 ini, saya merasa zaman ini firman Tuhan begitu sering, bukan jarang. Saudara bisa masuk ke YouTube, saudara bisa mencari khotbah dari pendeta yang saudara inginkan, pengajar yang saudara inginkan. Kalau hari Minggu kita masuk ke YouTube, ada begitu banyak channel YouTube dari berbagai gereja. Saya pribadi memandang positif hal ini. Artinya iman Kristen itu tidak bisa dibungkam. Saya sudah mengatakan ini mungkin berulang kali kepada saudara. Ekspresi iman itu tetap kelihatan di luar. Iman itu ada, hidup. Nggak bisa diberangus dia. Dan itulah sebab banyak orang masuk ke YouTube, banyak orang mendengarkan firman dari sana. Ada juga Zoom meeting, saudara bersekutu dengan sesama anggota jemaat mendengar sharing mereka. Saudara, saya melihat semuanya ini menunjukkan bahwa kendati pun pandemi, meskipun situasi sulit, tapi rasanya iman itu tuh eksis gitu. Pemerintah melarang ibadah, ya semua ya, nggak cuma pemerintah Indonesia, semua negara nggak boleh ibadah. Oke, ya ruang ibadah sepi, tapi persekutuan itu nyata. Ya. Physical distancing oke, tapi social distancing kayaknya nggak bisa. Kita tetap bersosialisasi menggunakan Zoom, YouTube, dan media-media platform-platform digital lainnya. Nah, saudara, itu yang saya mau katakan. Saudara bayangkan situasi sekarang ini begitu gencar firman Tuhan, begitu hangat firman Tuhan. Pada masa itu, firman Tuhan itu jarang. Saudara bisa bayangkan situasinya seperti apa? Saya yakin, saudara-saudara ya, kalau melihat ke Alkitab, yang namanya ritus agamawi itu tidak mungkin nihil. Hofni dan Pinehas, anaknya Imam Eli, tetap mengambil korban sembelihan, korban penghapus dosa. Hanya saja mereka korup. Mereka mencucukkan garpu yang besar. Yang kebawa itu buat mereka, yang tersisa itu buat Tuhan. Kira-kira gitu ya. Jadi ritus agamawi itu ada. Khotbah, saya percaya Eli pun berkhotbah. Tapi pada masa itu terasa kering. Kok bisa ya, saudara ya? Nah, saudara, saya menggumuli 1 Samuel 3 ini, saya merasa salah satu problemnya itu ada di figurnya Eli itu sendiri. Kita lihat yang pertama ya.
1 Samuel pasal 1 ayat 12 saya bacakan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, perempuan itu Hana, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, komat kamit, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Dan seterusnya, saudara bisa baca. Saudara, Imam Eli itu tidak bisa menilai seseorang itu berdoa dengan lama. Nggak bisa dia. Buat dia ngapain orang doa kayak gitu lama? Emang ngapain didoain? Mabuk kayaknya nih orang. Saya pribadi membaca bagian ini, saya menafsir. Ya, karena firman Tuhan itu jarang. Yang pertama, buktinya di 1 Samuel 1 ini, Eli itu adalah seorang rohaniwan yang gampang menghakimi jemaatnya. Kamu mabuk, kamu nggak berdoa kan? Sementara Hana itu merespon, loh, saya ini perempuan yang lagi susah hati. Saya ini lagi punya pergumulan, saya doa sama Tuhan, saya nggak mabuk. Saya nggak pernah nyentuh anggur. Nah, Eli tuh nggak bisa menyelami itu. Dugaan saya, dia nggak sungguh-sungguh berdoa. Atau mungkin dia berdoa, tapi nggak lama kayak gitu. Atau dia nggak pernah berdoa. Saudara, ini pikiran bisa kemana-mana, tapi intinya dia tidak bisa menyelami apa yang digumuli oleh perempuan itu. Saya baca cerita ini, saya ingat cerita seseorang kepada saya. Dia lagi tiduran di kamar, sekamar berdua kakak adik. Lalu dia lihat adiknya tuh berdoa lama. Dia liatin itu adiknya, kok lama ya doanya ya. Dia pikir-pikir, ini orang doain apa sih? Dan dia mulai berpikir, kenapa aku jadi menghakimi dia ya? Aku nggak bisa berdoa lama. Bukan berarti semua orang nggak bisa berdoa lama kan? Aku munafik, bukan berarti semua orang munafik. Orang biasa menghakimi orang yang munafik karena dia sendiri munafik dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu melakukan kebenaran itu seperti apa. Dia nggak tahu. Itu yang terjadi juga di dalam teks ini. Imam Eli nggak tahu bagaimana seseorang itu dengan susah hati direndahkan oleh Penina itu yang punya anak, dia Hana nggak punya anak. Dia nggak tahu itu, mulutnya komat kamit, paling mabuk. Jadi negatif karena dia nggak pernah berdoa. Ini yang saya lihat pertama, dia nggak punya kepekaan spiritual di sana. Yang kedua, 1 Samuel 3 ayat ke-9-10. Saya bacakan langsung saja. Di sini Eli sadar bahwa Samuel itu dipanggil Tuhan, dipanggil Yahweh. Jadi Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara perhatikan, Eli mendidik Samuel, kalau nanti Tuhan panggil, kamu jawabnya gini. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Tetapi di ayat yang ke-10, saudara, Samuel itu waktu dipanggil, dia ngomongnya gini. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kata apa yang di-skip sama Samuel? Kata Tuhan. Kata Tuhan itu tidak ada di situ. Saudara, saya menafsir bagian ini, Samuel menghormati Tuhan dan Eli tidak. Saudara, pada zaman itu nama Tuhan, Tuhan, itu nama yang begitu kudus dan sakral. Disebutnya Yahweh, bahasa aslinya, YHWH. Setiap kali Anda baca PL, Anda menemukan kata Tuhan, itu artinya Yahweh. Saudara, menyebut nama Tuhan itu nggak bisa sembarangan.
Makanya ada hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan kaum penyalin Alkitab Perjanjian Lama, setiap kali menemukan kata YHWH, itu mereka harus mandi dulu, bersih dulu, baru boleh nulis lagi. Anda bisa bayangkan tuh di PL kalau ketemu mandi, nulis, mandi lagi kalau ketemu. Nulis dikit, ada lagi, mandi lagi dia. Saking kudusnya nama Tuhan itu. Nah, saudara, saya melihat di sini Eli sebagai hamba Tuhan tidak menghormati Tuhan. Sedangkan Samuel yang masih boy, masih anak-anak, itu dia menghormati Tuhan. Ya. Dan Tuhan menyampaikan keputusannya kepada Samuel perihal Imam Eli. Bahwa Imam Eli dan anak-anaknya akan dihukum karena dosa yang mereka lakukan. Imam Eli membiarkan, ignore anaknya itu berdosa. Yang ketiga, saudara, mengenai Imam Eli, yang menarik perhatian ada di ayat 18. Imam Eli ceritanya mendengarkan Samuel tuh ngomong apa aja perihal penghukuman Allah terhadap dirinya dan anak-anaknya. Lalu Imam Eli berespon. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Apa tanggapan saudara terhadap bagian ini? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kalimat ini benar atau salah? Benar. Tetapi ayat 13-14 mencatat Imam Eli ini orang berdosa. Tapi kalimat ini, kalau kita nilai, benar kalimatnya. Saudara, saya melihat di sini Imam Eli itu adalah orang yang pinter ngomong, tahu doktrin, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan itu. Dia tahu. Kalau disuruh ngomong, kalimatnya tuh akurat. Kalau dinilai itu A dia. Semua pengetahuannya mengenai Tuhan itu baik. Baik sekali bahkan. Tapi dia nggak punya relasi dengan Tuhan karena dia tidak melakukan firman itu. Omong kosong dia. That's why pada zaman itu firman Tuhan itu jarang. Nggak ada kehangatan. Orang itu nggak mengenal Tuhan secara intim, secara relasional. Orang nggak kenal Tuhan. Satu bagian lagi, saudara. Dan saya mau closing dengan Yeremia 37 ayat 17. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia, lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Lagi katanya, bunyinya engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Saudara, kita tinggalkan Eli sejenak, kita ke sini. Raja Zedekia itu adalah raja yang buat saya berkesan negatif. Zedekia itu adalah raja yang matanya dicungkil sama Nebukadnezar. Dan sebelum dicungkil, hal terakhir yang dia lihat adalah anak-anaknya disembelih. Itu memori terakhirnya. Ini raja ngelawan Nebukadnezar. Padahal dia adalah raja yang diangkat oleh Nebukadnezar menggantikan Yoyakim yang dibawa ke Babylon, ibu kota Babel. Tapi dia rupanya diam-diam berselingkuh sama Mesir. Barangkali kepemimpinannya membawa Yehuda lepas dari Babel. Padahal itu kagak pernah bisa dan gak akan sukses si Zedekia ini. Dalam kondisi yang tertekan, perselingkuhan, persekongkolan dengan Mesir ini nggak sukses. Dia panggil Yeremia, diam-diam mengambil dia. Ada firman Tuhan nggak? Is there any word from the Lord? Do you have any messages? Ada pesan firman Tuhan nggak? Saudara, ini ayat yang harusnya kita tanya. Emangnya selama ini Zedekia nggak dengar firman? Dengar. Tapi dia nanya lagi. Dia budek tuli apa bagaimana? Apa pikun dia? Saudara merenungkan dua bagian ini, terutama dari Imam Eli tadi, saya ingin mengajak kita untuk
punya hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya tahu saja Alkitab, doktrin, tapi mari kita melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita cuma tahu, tidak melakukan, Yakobus 1 ayat 22 mencatat kita adalah seorang penipu. Kita adalah seorang penipu. Semoga ini menjadi berkat. Selamat berefleksi, saudara. Tuhan memberkati.